Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak di seluruh Indonesia dan pemirsa TV UPI dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam program pembelajaran jarak jauh TV UPI. TV UPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah materi bimbingan konseling bidang layanan karir untuk kelas 9 semester 2 dengan tema perencanaan karir masa depan. Anak-anakku sekalian dan pemirsa TV UPI, pada materi ini Bapak ingin menyampaikan tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus memahami apa arti penting dari perencanaan karir itu. Yang kedua, kalian juga harus memahami langkah-langkah perencanaan karir sehingga karir kalian bisa tepat sasaran. Dan yang ketiga, tujuan dari materi ini adalah kalian bisa memahami rumus dari perencanaan karir itu sendiri, sehingga rencana kalian untuk masa depan bisa tercapai dengan baik. Baik anak-anakku sekalian seluruh Indonesia dan pemirsa TV UPI, untuk lebih jelasnya materi hari ini tentang layanan karir, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK. Salam jumpa dengan saya Nandang Sunandar dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah layanan karir yang bertema tentang perencanaan masa depan, khususnya untuk siswa SMP kelas 9. Mengapa ini perlu dibahas? Karena anak-anak SMP kelas 9 itu sebentar lagi akan menyelesaikan studinya dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Tentunya mereka harus memiliki tujuan yang jelas. Baik, tujuan dari layanan karir ini yaitu bagaimana siswa mampu memahami pentingnya merencanakan masa depan sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan pengaruh pengembangan diri karir mereka sendiri. Baik, anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini yang pertama Bapak akan bahas yaitu apa itu karir. Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seseorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai sebuah perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digelutinya secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Setelah kita mengerti, tahu tentang apa pengertian dari karir tadi, baik, kita sekarang berbicara tentang perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi yang ada pada diri siswa, baik minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk dapat
berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Anak-anakku sekalian, setelah kita tahu arti dari perencanaan karir tadi, baik kita sekarang melangkah kepada materi apa sih langkah-langkah yang harus kita laksanakan, apa langkah-langkah yang harus kita pikirkan dalam merencanakan karir. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Mengembangkan rencana karir. Pikirkan secara matang langkah apa, strategi apa yang harus kita lakukan dalam merencanakan karir kita. Yang kedua, tinjau bakat, minat yang kita miliki, yang ada dalam diri kita sendiri. Setiap manusia punya bakat yang terpendam. Kenali dengan apa yang kita sukai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Agar apa? Agar pekerjaan yang kita geluti itu betul-betul kita nikmati, betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga pekerjaan itu menjadi menyenangkan. Yang keempat, selanjutnya bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki itu dengan karir pekerjaan yang kita harapkan. Ya. Jadi pekerjaan itu harus sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh kita dan yang diinginkan oleh kita. Yang kelima, langkah yang kelima adalah kembangkan tujuan karir yang kita pilih. Ya. Tujuan itu harus betul-betul kita pikirkan. Jangan sampai ketika kita berkarir tidak mempunyai tujuan yang jelas. Yang keenam, ikuti pendidikan, pelatihan, kursus yang betul-betul bisa membantu terhadap tujuan karir kita atau pekerjaan yang kita inginkan. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting ketika kita akan merencanakan karir adalah satu masalah keuangan. Pertimbangkan keuangan keluarga, keuangan orang tua kita. Jangan sampai ketika kita memilih karir membebani kehidupan keuangan rumah tangga kita, keuangan orang tua kita. Dan yang terakhir, cobalah minta nasihat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bisa kepada orang tua kita, bisa kepada sahabat atau teman kita, bisa juga kepada guru bimbingan konseling yang ada di sekolah kita. Sehingga betul-betul kita punya pencerahan yang baik dalam memilih karir untuk masa depan kita. Ketika kita sudah berbicara langkah-langkah untuk menentukan karir kita, tentunya itu bukan hal yang mudah, anak-anakku sekalian. Perlu suatu perencanaan. Makanya di sini dalam bimbingan konseling itu ada rumus bagaimana kita dalam memilih karir. Apa rumus dalam memilih karir itu? Kita lihat di sini, ya. Di sini ada rumus karir sama dengan T ditambah 2P ditambah E ditambah V. T artinya adalah talent atau bakat. 2P artinya passion dan purpose. E artinya environment dan V artinya vision. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya Bapak akan terangkan istilah-istilah yang ada dalam rumus tadi. T yang berarti talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa yang akan datang, cobalah deteksi apa saja kelebihan, apa kekurangan yang kita miliki. Ini akan sangat membantu untuk kelancaran dalam memilih karir kita untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, 2P artinya passion dan purpose atau keinginan dan tujuan. Dalam memilih sebuah karir, diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja yang keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar.
Selanjutnya, E artinya environment, lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan untuk dapat mengembangkan kepribadian dan emosi. Butuh adanya sebuah lingkungan yang baik atau tempat bermain yang cocok untuk kita. Dalam lingkungan sekitar, sekarang dapat mengasah bakat, dapat mengasah minat, sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Dan yang keempat, yang terakhir, V artinya vision, yang berarti pandangan, visi kita ke depan. Salah seorang ahli mengatakan yang bernama Leder bahwa vision itu bisa melihat dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke depan. Kita dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan kita capai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggapai potensi, menggali potensi diri, dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut. Sehingga di sini visi sangat menentukan dalam merencanakan karir masa depan kita. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita tadi mempelajari rumus bagaimana merencanakan karir, Bapak akan tunjukkan untuk lebih jelasnya lagi ketika kalian akan melanjutkan sekolah, merencanakan karir masa depan di tingkat yang lebih tinggi. Bapak akan contohkan sebuah pohon karir atau pohon harapan. Ini maksudnya pohon karir adalah media atau alat untuk membantu kalian dalam memilih jurusan, memilih sekolah yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Dalam pohon karir ini, kalian bisa dengan jelas bisa memilah dan memilih jurusan dan bisa disambungkan nanti dengan pekerjaan yang kita inginkan. Tujuannya apa ini untuk pohon karir ini? Tujuannya adalah siswa memahami lingkungannya, lingkungan sekolahnya, bisa merencanakan, bisa memutuskan, dan bisa mengarahkan dirinya ketika dia akan melangkah untuk masa depannya. Terutama kalian anak-anak SMP kelas 9 akan melanjutkan perjalanan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Kalian butuh panduan jurusan yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi kalian. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk lebih jelasnya, Bapak akan sajikan di sini salah satu contoh pohon karir yang bisa membantu kalian lebih jelas lagi dalam memilah dan memilih jurusan di sekolah lanjutan. Kita lihat sebelah. Di situ ada pohon karir untuk peminatan atau keahlian yang akan melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kalian bisa mempelajari, memahami, dan memutuskan jurusan yang kalian inginkan. Mudah-mudahan dengan pohon karir ini bisa membantu kalian untuk memilih jurusan. Sedangkan untuk anak-anakku siswa SMP kelas 9 yang mempunyai minat ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, Bapak akan sajikan pohon karir di samping ini. Ini akan bisa membantu kalian, media, alat, sehingga kalian bisa lebih jelas menentukan arah, tujuan, jurusan yang akan kalian pilih. Sehingga kalian tidak memilih jurusan itu asal-asalan. Kalian tidak memilih sekolah hanya karena pengaruh teman, tetapi betul-betul pilihan kalian. Baik tadi yang pohon karir SMK ataupun pohon karir SMA ini akan menjadi panduan bagi kalian sehingga kalian tidak salah arah, kalian tidak terbawa arus, tetapi betul-betul sesuai dengan hati nurani kalian, sesuai dengan bakat kalian, potensi, minat yang akan menjadi sebuah kekuatan
untuk karir kalian masa depan, untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang sesuai dengan harapan keluarga, harapan bangsa dan negara. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tentang layanan karir dengan tema perencanaan karir masa depan dapat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak SMP kelas 9. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK. Baiklah, anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia dan pemirsa TV UPI dimanapun berada, itu tadi materi hari ini kita sudah saksikan secara bersama. Bagaimana anak sekalian, kalian paham? Baik, setidaknya Bapak dapat simpulkan pada materi pertemuan hari ini bahwa kalian mempunyai cita-cita, kalian mempunyai keinginan karir masa depan kalian itu gemilang dan sukses. Tentunya perlu perencanaan karir yang baik, ya. Khususnya untuk anak-anak kelas 9 tingkat SMP, betul-betul harus memahami dalam memilih jurusan di sekolah lanjutan, baik SMA, SMK atau madrasah aliyah. Sesuaikan jurusan yang kalian pilih dengan bakat, minat, nilai akademis, kemudian potensi yang ada dalam diri kalian. Ingat, jangan asal-asalan, jangan salah melangkah dalam memilih jurusan. Ketika kalian salah melangkah, maka masa depan kalian akan ada kendala ke depannya. Jadi, Bapak berdoa, mudah-mudahan kalian semua, anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Jika kalian sukses, maka akan membanggakan bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga kalian, dan tentunya kalian bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, khususnya bisa berpartisipasi dalam dunia. Baiklah anak-anakku sekalian dan pemirsa TV, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar di masa pandemi COVID-19 ini, pantang menyerah dan tidak pernah putus asa. Baik anak-anakku sekalian dan pemirsa TV UPI, saya ingatkan, saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di TV UPI. TV UPI, edukasi generasi, maju terus pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.